Halo semuanya, saya pikir banyak orang yang menonton yang sudah makan Nutella and Go. Seperti ini kita buka bungkusnya. Dan kita lihat stikernya yang bisa dicelupkan ke dalam pasta coklatnya. Ini adalah barang keren. Hari ini kita akan membuat versi yang sama, hanya berukuran besar. Untuk blok ini kita butuhkan banyak kacang. Mereka mentah sekarang ini, karena itu kita bukanya. Dan menyebarkan semua kacang di atas loyang. Lalu kami taruhkan ke oven. Dan kita akan goreng dalam suhu 200 derajat. Setelah ini, kita dalam mode konveksi. Berkat ini, kacang akan menjadi lebih harum. Setelah 20 menit kita dapatkan. Di sini terkadang kulit kemiri serasa sangat pahit, tapi saya coba. Semuanya baik-baik saja dengan kacang ini dan tidak ada gunanya mengepasnya. Oleh karena itu, untuk kenyamanan kita cukup menuangkannya dengan dalam mangkuk. Nutella juga membutuhkan gula, coklat susu, coklat, dan juga garam. Kami kumpulkan 800 gram kacang dan tuangkan ke dalam blender. Ada juga 4 sendok makan coklat susu, gula pasir dengan jumlah yang sama, 2 sendok makan coklat, dan garam untuk penyimbang. Jadi kita tutup semuanya dengan penutup dengan masakan mixer. Kita hancurkan seluruh massa dalam 40 menit, sampai berubah menjadi pastanya. Sekarang kita transfer ke wadah yang dibuat khusus ini. Blender tidak cukup dan bagian kedua Nutellanya dan pecah. Oleh karena itu, kita harus sedikit mengubah teknologi yang memasak. Mari kita masak penggilingan di mixer, menuangkan kacang ke dalam cawan, dan menggilingnya. Selalu pada jaringan halus. Jadi kita masukkan semua hazelnut ke dalamnya. Setelah itu, kita tuangkan 800 gram kacang yang sudah dihancurkan dalam melange ini. Ini termasuk gula, coklat, dan garam. Nah, selagi kita menunggu setengah jam sampai dia menggiling semuanya menjadi pasta, kita geser Nutella ke dalam cetakan dan buat bagian berikutnya. Kemudian kita buat 2 porsi sekaligus dan membuat pasta menjadi sangat halus. Jadi kita masangnya semuanya dan semuanya sudah dibuat. Setelah ini pasta sudah dibuat, tetap memasak di stik besar ini. Jadi kita akan manggang di oven besar kami. Tapi pertama-tama kita akan potong kayu dan membuat apinya.
Kita dorong kayu bakar ini ke dalam oven. Biarkan hangat. Untuk pengujian, tuangkan 3 liter air 330 ml ke dalam baskomnya. Tambahkan garam, gula, dan ragi yang kering. Tuangkan 1 kilo tepung terigu, dan aduk dengan pengocok hingga adonan menjadi homogen. Kami menunggu setengah jam hingga ragi bekerja. Dan tambahkan 4 kilo tepungnya. Uleni adonan dengan spatula. Tuangkan 300 ml minyak dan uleni dengan tangan. Selagi kita uleni dengan tangan, setelah itu kita tutup dengan filmnya. Secara harfiah, setengah jam di bawah sinar matahari. Dan ini telah terbit dengan indah. Lalu kita cincang sedikit. Dan sekali lagi tutupi dengan filmnya. Jangan lupa membawa kayu bakar agar kompor benar memanas. Setelah adonan sudah siap, kita robek sebagian darinya dan taruh di timbangan. Tiap batang akan memiliki berat dalam 453 gram. Kita bersihkan meja dan tepung. Adonan kami ada di atasnya. Kami akan renggakan dan menyebarkan dengan tangan kita. Kita balikan dan cubit hingga membentuk tongkat. Kita lipatnya 3 kali. Setelah kita lakukan ini, dan bantuan dengan spatula ini kita pindahkan ke loyang besar yang dilapisi berkamen. Kami kembalikan adonan ke bentuk sebelumnya. Kami buat lipatan perkamennya. Dan kita topang semuanya dengan handuk. Dan kita buat kelima potongan dengan adonan ini. Sementara itu, kompor menghangat dengan baik. Sapu barangnya ke samping. Di dalam kompor kita perlu naikkan kelembapannya. Oleh karena itu, kita isi balon dengan air. Kencangkan penutupnya. Dan membawa udara. Menciptakan tekanan ini. Dan sekarang kita semprotkan air dengan cara merata ke batu bata yang panas dengan visual semprot ini. Tongkat adonan sudah siap. Mereka perlu diletakkan di atas loyangnya. Kita potong sedikit dengan tangan kita. Dan dorong ke dalam ovennya. Kita tutup dengan tutupnya. Dan setelah setengah jam ini kita buka kembali. Batch pertama steak besar ini dalam Nutella sudah siap. Ayo kita buat lain. Menurut saya, batch kedua sangat lebih cantik. Salinan kotak Nutella ini berbesar, dibuat menjadi sebuah pesanan kita. Kocok ke langkah primer ini, dan tutupi kolak dengan ini. Setelah itu, kita tiup semuanya dengan aca coklat. Setelah kita pindahkan kotak ke studio,
Kita taruh diri dengan cat akriliknya, kuas, dan roll. Sekarang kita butuhkan cat putih. Kita gambarkan batas dengan kuas. Dan kita buat latar belakang putih menjadi lor. Kita buat gambar garis besar ini dengan prasasti dengan pensil. Dan kita hiasi semuanya. Selesai. Kita masukkan cetakan Nutella ini ke dalam kotak. Juga masukkan stik besar ini. Menurut saya ini sangat keren. Halo semuanya, saya pikir telah banyak orang melihat bar Kinder Country seperti ini di toko. Mari kita buka. Sepertinya hanya semacam coklat kecil ini. Anda perlu potong dan melihat ke apa dalam ini. Jadi, coklat susu ada di luar. Di dalamnya ada isian putih pekat dan sereal yang sangat renyah. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Snack batangan yang lezat dengan topping renyah. Jadi hari ini kita akan memasak hal yang persis sama. Hanya saja 1000 kali lebih banyak. Ayo kita pergi. Yang paling penting adalah membuat cetakan berkualitas tinggi. Ayah saya akan membantu kita dengan ini. Kami membungkus lembar kayu lapis dan berpakaian dengan selotip ini. Perkamen harus direntangkan dengan baik agar tidak ada lipatan. Bagian bawah sudah siap. Sekarang kita menggunakan alat dengan obeng dan sudut. Kami kencangkan dengan kayu lapis. Sekarang Anda perlu memotong kayu lapis untuk dinding dengan gergaji elektrik ini. Lalu juga membungkusnya dengan perkamen dan meletakkannya di tempatnya. Kami potong papan sisi langit-langit dan pada 50 derajat. Untuk digabungkan dalam cetakan ini di tengah, kita sudut logam harus dibuat seperti ini. Anda juga perlu memotong sudut menjadi potong-potongan kecil. Kami mengubah formulir ini menjadi kerangka. Sekarang Anda hanya perlu memperbaiki semuanya dengan bantuan lem thermal, sehingga nanti tidak akan ada masalah seperti air yang merembes keluar. Pada titik ini, formulir sudah benar-benar siap. Dan kami akan membeli produk makanan yang membentuk Kinder Country kami. Jadi, coklat susu. Kami beli di 30 kilo. Gula, 13 kilo. Susu bubuk. Kami membeli 2 butus sebesar 25 kg. Ada minyak sawit juga, 20 kg. Ini terdiri dari sereal renyah, yaitu gandum, dan beras, barley, dan soba. Kami tidak dapat menemukan ini, jadi kami akan membuatnya sendiri dari soba biasa, sederhana saja. Jadi tuangkan 1 kilo soba ke dalam panci. Tuangkan 2 liter air. Dan masak hingga air menguap. Selesai, kami keluarkan dari kompor dan sebarkan di 4 loyang ini. Kami letakkan dengan spatula. Dan di sini kita letakkan hingga ada lapisan yang ketebalannya sama di mana-mana. Selesai. Lalu kami letakkan loyang dalam oven. Atur hanya 50 derajat dan mode konvensi gini. Kami harus tunggu selama 5 jam. Dan Anda bisa mengeluarkan. Kami memiliki soba rebus yang benar-benar kering. Tahap terakhir ini tetap ada. Untuk lakukan ini, kita akan siapkan. Anda hanya perlu menanaskan minyak sehingga lebih dari 200 derajat. Dan kami sekarang membuang soba. Ini akan mulai menggoreng dan muncul seperti popcorn. Berikan like pada video ini jika tidak tahu bahwa Anda bisa membuat popcorn dari soba. Jadi kita angkat saringannya dan hilangkan minyaknya berlebih. Dan ini adalah jadilah soba di atas tisu. Dan kita akan keringkannya berkali-kali. Sekarang kita memiliki semua sereal yang sangat renyah. Bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah lemak hawani. Kami ambil beberapa mentega, kedelai juga dibeli, dan yang kering adalah vanilin. Kami menggunakan buah vanilin alami. Jadi kita akan gunakan semua produk ini menjadi Kinder Country. Coklat pertama adalah urutan pertama. Kami buka satu kotak.
Dan tuangkan 10 kilo coklat susu ke dalam mermaid. Aduk secara berkala hingga benar-benar meleleh. Selesai, kita ambil formulir kita. Selesai. Dan di sini kita akan ambil koleksi. Dan kita akan letakkan ini sambungan dengan coklat panas, sehingga sebagian besar coklat tidak akan melari ke dalamnya. Sekarang kita tuang sisa coklat. Lalu, ratakan sesuai bentuknya. Sudah diatur sekarang. Sekarang di dalam cetakan, kami akan taruh dinding lain yang dibungkus dengan bungkus makanan. Sekarang mereka tidak akan memberikan irisan putih mencapai dinding utama, dan akan ada 2 rang coklat ini. Kita perbaiki dengan klemnya. Kita keluarkan minyak sawit dari kotaknya. Menggunakan parang, kita potong bracket ini menjadi 2. Dan masukkan ke dalam pot. Mentega ini kami buka. Dan 2 paket di setiap panci. Kami taruh di atasnya kompor. Lalu lelehkan. Setelah ini gula kita buangkan dalam mentega cair. Kita kira gula akan larut dalam minyak hangat, tetapi ternyata tidak. Ya, tidak apa-apa. Kita ambil 2 baskom besar, buka kantong susu bubuk, dan tuangkan 25 kilo ke setiap baskom. Vanila dibutuhkan sekarang, jadi kita keluarkan potong dari alas. Vanila berkualitas tinggi harus berminyak, jadi kita potong panjang-panjang. Dan kikis bijinya dengan pisau. Ini adalah bagian yang paling berharga dan harum, jadi kita buang ke dalam mangkuk dan dapatkan bijinya. Kita sebarkan secara merata di baskom. Tapi jangan buang cangkangnya, karena juga sangat harum. Jadi kami kirim ini ke pengering. Kita atur 70 derajat, lalu nyalakan. Kita akan mengering selama 5 jam. Potong menjadi potong-potongan pendek. Dan letakkan ke penggiling kopi. Di sini mereka akan merubah menjadi bubuk. Selesai. Bubuk vanila juga tersebar di baskom. Di sini kami juga menuangkan minyak sawit leleh dengan gula. Dan sekarang semua ini perlu dicampur dengan mixer besar. Ternyata adonannya mirip dengan keju cottage. Jadi kita akan campur 2 baskom. Sekarang kita butuhkan alat ini. Hidupkan, kita kumpulkan adonan ini. Dan tuangkan ke dalamnya. Sekarang kedelai ini dibutuhkan. Ini akan membutuhkan campur produk pada tingkat molekuler.
Dan 30 menit kemudian, adonan menjadi homogen. Matikan alat ini, dan tuangkan isinya ke dalam cetakan. Bahkan dengan tambahan lecithin kendalanya, adonan ternyata cukup kental. Anda perlu menambahkan serealnya. Untuk batch ini, kita menggunakan gandum mudanya. Kita tekan ke dalam adonan putih. Dan buat isian kedua. Dan agar lebih encer lagi, kita cairkan sedikit minyak sawit. Dan tuang ke dalam alat ini. Uleni selama 30 menit lagi dan tuangkan. Dan di sini kita tuang, yang di sini kita lihat ternyata yang dibutuhkan. Dan kita tambahkan soba udaranya. Campur dengan isian. Jadi isian ketiga tambahkan. Dan di sini beras udaranya ke dalam. Lalu campur juga. Untuk isian keempat, tambahkan jelai yang sudah meledak. Kami terus isi formulir dengan cara yang sama. Kami sedang menunggu pemadatan adonan putih. Kami lepas klemnya, buka sekrupnya, dan melepas semua dinding. Ternyata lapisan isiannya rata. Sekarang kami hanya menggabungkan dindingan luar. Dan diperbaiki. Kami memiliki rongga yang rata untuk lapisan coklat. Oleh karena itu, saatnya membuka coklat susu. Lalu letakkan untuk dileleh dalam mermai. Tapi kali ini coklatnya harus lebih cair. Jadi kami tambahkan mentega. Dan aduk rata dengan coklat. Sekarang ini selesai. Kami sendok coklat ke dalam cangkir. Kami penuhi dinding Kinder Country raksasa kita. Coklat ini cukup untuk mengisi semua dinding, dan bahkan lapisan tipis di bagian bawah. Jadi kita butuh yang lebih kental, jadi kita melelehkan coklat lagi. Tuang di tengah cetakan. Dan gunakan spatula lebar untuk ratakan. Tetap tunggu sampai coklat mengeras. Selesai. Untuk mengeluarkan Kinder Country dari cetakan, kita letakkan kayu lapis. Dan perbaiki dengan sudutnya. Sekarang kita butuhkan ketinggian. Yang dengan hati-hati kita ubah bentuk kita. Ini saja, Anda bisa membongkarnya.
Selama pembongkaran, kita sedikit merusak palang. Karena itu, Anda harus memperbaikinya dengan coklat panas. Tutupi saja semua celahnya. Di setiap kubus Kinder Country asli ada bentukan seperti ini. Untuk mengulanginya, kami akan membuat stensil. Kami potong dengan gergaji tangan dari papan serat tipis. Setelah 3 jam, selesai. Kami terapkan pada kubus dan ambil menggaru. Kita uraikan stensil. Lalu ke dalam. Selesai. Jadi Anda perlu melakukan 9 kali. Sekarang salinan Kinder Country yang diperbesar 1000 kali sudah siap. Menurut saya ternyata bisa dibiling 1:1. Mari kita potong sepotong.